perbuatan orang ini telah menjadikan wali tersebut ilah selain Allah. Dan sekarang ini sudah mulai lebih daripada itu. Ketika wali itu hidup, ini titik yang terpenting dari apa yang tadi kita sampaikan. Diperintahkan, la ilaha illallah. Bukan la rabba illallah. Tidak lagi hamba Allah. Allah inginkan hamba Allah satu-satunya, tapi dia telah menghambakan dirinya. Fir'aun berkata kepada penduduk Mesir, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu untuk kalian adanya ilah selain saya. Maka berharaplah dari saya. Takutlah kepada saya. Mintalah kemudahan-kemudahan rezeki di tangan saya. Saya yang pegang Mesir. Saya penguasa Mesir. Alaysa hadhil anharu alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah aku rajanya Mesir? Kekuasaan Mesir di tanganku. Dan air-air Mesir ini mengalir di bawah kekuasaanku. Dan Allah buktikan air yang katanya di bawah kekuasaannya itu yang mematikan dia. Kalau Anda yang menguasai air, mustahil air bisa menghancurkan dirimu. Kalau Anda penguasanya. Kaum Tsamud, kaum Ad berlagak, kami makhluk yang paling kuat. Mana lagi penduduk bumi yang lebih kuat dari kami? Karena mereka memang makhluk paling kuat dari ciptaan Allah. Dari kaum yang ciptaan Allah, kaum Ad adalah kaum yang paling kuat. Lalu mereka petantang petenteng. Sebagaimana petantang petentengnya orang zaman sekarang menantang Allah. Siapa yang lebih kuat dari kami? Allah hancurkan kaum Ad hanya pakai angin. Makhluk yang sangat halus menghancurkan kaum yang merasa dirinya paling kuat di permukaan bumi. Ala kulli hal. Kembali kita kepada bahasan Rabb dan ilah. Bisa nampak Bapak dan Ibu, Rabb adalah Allah mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan, Allah yang menumbuhkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyamankan kehidupan, Allah yang menghalangi kita dari mudarat-mudarat dan petaka-petaka, Allah yang memberikan kepada kita manfaat demi manfaat. Maka mintalah, ini makna ilah, mintalah segala-galanya kepada Allah. Baik, mari kita lihat berikut ini. Seorang datang ke kuburan orang dia anggap soleh luar biasa. Dan terkenal di kampungnya orang tersebut wali Allah. Datang ke kuburannya. Lalu mengatakan, wahai wali Allah, mintakan kepada Allah agar Allah menyehatkan sakit yang telah diderita oleh anak saya 2 tahun terakhir. Kami sudah berobat ke sana kemari, tapi belum juga sembuh. Melalui engkau, kami meminta agar engkau yang sangat dekat kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit yang diderita oleh anak kami. Baik. Apakah orang ini meyakini wali yang ada di kuburan itu yang menyembuhkan anaknya? Dari kalimat tadi. Apakah orang ini meyakini wali dan orang soleh yang ada di kuburan tadi itu yang menyembuhkan anaknya? Jawabannya, tidak. Dia tidak menjadikan wali itu Rabb. Tidak menjadikan wali itu Rabb.
Karena dia yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Oleh karena itu, dia tidak minta kepada wali tersebut agar menyembuhkan anaknya. Tidak minta itu. Tidak minta itu. Yang dia minta hanya, engkau sangat dekat dengan Allah. Mintalah kepada Allah. Karena permintaan orang dekat seperti dirimu akan sangat mudah, sangat gampang dikabulkan oleh Allah. Saya ketika berdoa kepada Allah, saya penuh dosa, saya penuh maksiat, hati saya masih terlalu sibuk dengan dunia, tidak bisa bertawakal, tidak bisa berserah diri kepada Allah sebagaimana engkau. Namun engkau sangat dekat dengan Allah, maka mintakan kepada Allah. Perbuatan orang ini telah menjadikan wali tersebut ilah selain Allah. Karena dia sudah meminta kepada wali, walau permintaannya hanyalah dalam bentuk yang tadi. Maka dia telah menjadikan wali itu apa? Ilah selain Allah. Apalagi kalau lebih daripada itu. Dan sekarang ini sudah mulai lebih daripada itu. Ketika wali itu hidup, tolong lapangkan rezeki saya. Tolong kokohkan jabatan saya. Tolong langgengkan. Tolong menangkan saya dalam percaturan berikut ini. Minta kemenangan kepada wali, minta kemenangan kepada dukun, minta kemenangan kepada Anda orang soleh. Dengan alasan Anda orang soleh. Itu sudah lebih daripada yang tadi. Tidak Ustadz, saya yakin Allah yang memberikan saya jabatan. Lo mintanya kepada siapa? Betul Anda tidak menjadikan dia sebagai Rabbmu, tapi Anda telah menjadikan dia sebagai ilahmu. Baik. Semua ini Ana ingin mengarahkan kita semuanya, termasuk Ana, fahami makna la ilaha illallah. Bukan la rabba illallah. Ini titik yang terpenting dari apa yang tadi kita sampaikan. Hai umat Islam, Anda dituntut Allah. Hai orang yang beriman kepada Al-Quran. Hai orang yang beriman kepada Allah. Hai orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Semua kita adalah orang yang beriman insya Allah. Allah menyuruh Anda, Rasul menyuruh Anda. Di dalam Al-Quran Anda diperintahkan la ilaha illallah. Bukan la rabba illallah. Nampak? Ketika antara Rabb dan ilah maknanya buyar, maknanya nggak jelas, berbahaya. Manusia telah menjadikan sesuatu sebagai ilah selain Allah dan dia merasa masih di atas la ilaha illallah. Sementara dia sudah tidak lagi menjadikan Allah ilah satu-satunya. Kenapa berbahaya? Karena Allah maha menghitung. Allah maha menghisap. Allah maha menilai. Allah maha mengetahui. Apabila perbuatan kita ini ternyata telah menjadikan selain Allah ilah, takutnya Allah menganggap Anda, Allah menghitung Anda, Allah menghisap diri Anda, Allah menilai Anda, tak punya lagi la ilaha illallah. Kenapa? Sudah tidak la ilaha illallah. Sudah ada ilah selain Allah. Sudah ada tangkal, sudah ada jimat, sudah ada guru, sudah ada kiai, sudah ada nabi, sudah ada wali, sudah ada malaikat, sudah ada, atau sudah ada hawa nafsu, sudah ada dunia, sudah ada hamba dinar, hamba dirham, tidak lagi hamba Allah.
Allah inginkan hamba Allah satu-satunya, tapi dia telah menghambakan dirinya kepada dinar dan dirham, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar, ta'isa abdud dirham, celaka hamba-hamba dirham. Kenapa? Karena dia hidup untuk dinar dan dirham. Dia bertawakal hidupnya, menggantungkan seluruh harapannya kepada dinar dan dirham. Hilang Allah dalam gantungan hatinya. Ridhonya, murkanya terletak kepada dinar dan dirham.